yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita masuki pelajaran yang ke-11 gitu ya. Nah, udah mulai ke surat-surat pendek yang sering dibaca di dalam sholat gitu. Mulai dari surat Al-Ikhlas. Kemudian tata bahasanya akan membahas fi'il atau kata kerja doroba, kemudian sami'a, alima, amila. Itu sering muncul di dalam Al-Quran. Pada pelajaran ini akan dipelajari 15 kosakata baru yang tersebut di dalam Al-Quran hampir 1943 kali. Ya. Insyaallah. Nah, kita sekarang udah lewat 30.000 ini. Gitu. Jadi udah 131 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran yang terulang 30.797 kali. Gitu ya. Nah, kita mulai kosakatanya dengan kosakata yang ada di surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama dulu karena sudah hafal ya, insyaallah pasti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul, kata qul di Al-Quran ada 332 kali. Arti dari qul itu adalah katakanlah oleh kamu. Disingkat oleh kamunya, tidak disebutkan maka katakanlah. Asalnya adalah qul, katakanlah oleh kamu. Kata yang satu rumpun, satu kesatuan yaitu qala. Jadi kalau qul fi'il amar, kata perintah, katakanlah oleh kamu, kata dasarnya, kata kerjanya dari qala. Qala itu dia berkata. Dianya siapa? Tergantung kepada yang sedang dibicarakan. Makanya suka ada kalau kepada Allah akhirnya suka dia berfirman gitu, dari qala itu diterjemahkan. Kalau kepada Nabi suka diterjemahkannya dia bersabda gitu. Aslinya bahasanya adalah ya dia berkata. Qala dia berkata, qul katakanlah. Nah, kalau tadi qul ada 332, berubah jadi kata qala ada 530 kali di dalam Al-Qur'an gitu ya. Terulang kali. Jadi, nah, ada qala, ada qalu. Nah, lagi kita belajar itu. Jadi qul katakan oleh kamu. Kalau qala yang berkatanya dia. Kalau yang berkatanya mereka, jadi qalu. Jadi gitu ya perubahannya. Jadi kalau yang berkatanya satu orang berarti dia qala.
Kalau berkatanya banyak, qalu, mereka berkata, gitu ya. Itu qalu ada 332 kali. Ya. Huwallahu, dialah Allah, dialah Allah atau dia Allah, dia Allah. Nah, tetapi di sini huwa itu bukan berarti laki-laki di sini, gitu. Nah, karena memang kalau dalam bahasa Arab kan ada huwa, ada hiya. Hiya huwa untuk laki-laki, hiya untuk secara ilmu nahwunya begitu. Tetapi ini bukan berarti Allah laki-laki, tapi menggunakan kata huwa. Karena nggak ada kata yang lain kan gitu ya. Wallah, dialah Allah. Apa? Ahadun. Nah, dari ahada, kata dasarnya itu ahada, satu. Ahadun, satu atau satu-satunya atau esa, gitu ya. Jadi ada ahadun, ada wahidun, sama itu. Ahadun satu, wahidun juga satu. Nah, lebih menegaskan ahadun itu esa, satu-satunya. Nah, membacanya memang dipantulkan tapi tidak boleh ditasdid. Tidak boleh ahad. Nah, itu ada tasdidnya, tapi harus ahad. Nah, beda ya. Kalau ahad, nah itu mah ada tasdidnya. Jadi da-nya ada dua. Nah, kalau ini mah dibacanya tidak ada tasdidnya, tapi mantul, qalqalah kubro, ahad, qul huwallahu ahad. Tidak boleh dibaca qul huwallahu ahad. Nah, itu nggak boleh, ada tasdidnya. Tabat yada, kalau itu mah ada tasdidnya, gitu. Jadi ahad. Kenapa? Karena ada kata yang mirip dengan ini artinya beda gitu. Kalau ahadun pakai tasdid itu artinya tajam. Tajam. Jadi qul, katakanlah oleh kamu. Asalnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Lalu Al-Quran itu disampaikan kepada kita sebagai umatnya, maka seolah-olah Al-Quran berbicara dengan kita, katakanlah oleh kamu yang sedang membaca Al-Quran, wallahu ahad, Allah itu adalah esa, Allah adalah tunggal, gitu. Ahadun, satu-satunya. Kemudian Allah as-samad. Nah, as-samad itu tempat bergantung atau tempat meminta. Jadi tempat yang maha dibutuhkan. Katakanlah Allah itu esa dan Allah itu tempat meminta, tempat bergantung, tempat yang dibutuhkan. Allahu, semua orang butuh dia, butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dia tidak butuh siapapun. Nah, itu as-samad ya. Jadi tidak saling membutuhkan. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kitalah yang beribadah kepada Allah karena kita butuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keterangan kalau semua taat, semuanya makhluk Allah taat, itu tidak meningkatkan kemuliaannya. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Kalau tidak taat, tidak mengurangi kemuliaannya. Allahus Samad, Allah adalah as-samad, yaitu dia tidak membutuhkan siapapun atau apapun. Dia tidak tidur, tidak lelah, juga tidak membutuhkan apapun. Setiap orang membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkan siapapun. Sadarilah bahwa ada miliaran makhluk termasuk manusia yang hidup karena rahmat, kebaikan, dan dukungannya yang tiada henti. Nah, kita juga bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau sendiri yang telah memenuhi kebutuhan saya di masa lalu. Jadi harap terus memenuhinya di masa mendatang juga. Ya Allah, buat saya selalu bergantung hanya kepada Engkau sendiri dan bukan kepada yang lainnya. Jadi memohon kepada Allah agar kita senantiasa menjaga ketauhidan kita.
Nah, makanya doa itu kan mukul ibadah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kemudian berikutnya ayat ketiganya, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Nah, yuna dipanjangin ya, yulad. Nah, lam itu tidak, ada lam, ada tidak, lan tidak akan. Jadi lam tidak, lan tidak akan. Lam yalid, dia tidak, nah, lam yalid, dia tidak beranak. Yalid walada yalidu asalnya. Walada itu melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Jadi Allah sebagai tempat bergantung, tempat berdoa, dia tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan. Ada seorang suster ya, namanya Irina Handoyo dulunya. Irina Handoyo itu cerdas katanya, sehingga dia disekolahkan, gitu, sekolah teologi. Gitu. Nah, dalam kuliahnya itu dia selalu mendengar cerita-cerita tentang keburukan Islam. Karena seringnya gitu ya dari para dosennya, akhirnya dia jadi penasaran. Bukalah Al-Quran. Kan kalau Al-Quran yang ada terjemahnya gitu. Kalau baca Quran, kalau kita kan dari sini, dari kiri Al-Fatihah dulu yang masuk. Beliau kan biasa buku biasa, baca buku waktu itu. Dia dari belakang. Halaman terakhir, surat paling atas kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan. Jadi yang paling ketemu itu adalah surat Al-Ikhlas. Nah, maka ketemulah di sini lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lalu dia menjadikan bahan ini diskusi dengan dosennya gitu. Ini dalam alam ajaran Islam tuh kayak gini. Akhirnya terus jadi nggak puas beliau dengan jawabannya, tidak bisa menerima. Nah, akhirnya semakin tertarik mempelajari Islam gitu ya. Dan sekarang menjadi ustadzah gitu ya, menjadi masuk Islam dan menjadi ustadzah karena memang dasarnya berangkat dari orang yang belajar pintar. Kesini teh pernah datang kalau nggak salah tahun berapa gitu ya, Irina Handoyo itu. Udah lama gitu ya. Sekarang mungkin udah sepuh gitu ya. Kenapa? Ada saya juga sepuh. Ya. Lam yalid walam yulad. Nah, lalid itu beranak. Katakan. Kalau yulad tidak diperanakan gitu. Jadi melahirkan dan dilahirkan gitu. Walada yalidu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, ada kata yang itu ya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia yuhawidanihi ayunasiranihi auyumajisanihi. Di sana tidak disebutkan menjadi Islam karena pada dasarnya seorang manusia lahir pada keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Nah, jadi lam yalid walam yulad, nanti ada kata-kata yang berdekatan gitu adalah walid, walidah, kemudian wadin, aulad, waladah, milad. Nanti mungkin di ini. Milad ini apa? Milad itu kelahiran. Maulud yang dilahirkan. Maulud dilahirkan. Jadi kata walada sama ya. Lam yalid walam yulad. Ayat ini bermakna bahwa dia adalah zat yang kekal selamanya. Jika coba untuk kembali ke ribuan, jutaan, miliaran tahun ke masa lalu dan berpikir, Allah Subhanahu wa taala ada dan dia selalu ada. Begitu juga untuk masa depan dan dia akan selalu ada. Mengapa kita punya anak? Karena kita lelah atau merasa kesepian. Mereka menghibur kita. Ketika kita menjadi tua, mereka merawat kita. Ketika kita mati, mereka melanjutkan rencana dan ambisi kita. Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala kelemahan dan kebutuhan seperti itu. Saat membaca ayat ini, kita harus merasa bertanggung jawab
untuk menyampaikan pesan ini kepada lebih dari 2 miliar umat Kristiani yang secara keliru percaya bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Gitu ya. Ini dari lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat berikutnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakun itu 3 kata dan tidaklah yakun ada. Walam yakun dan tidak ada lahu baginya, bagi Allah, untuknya, untuk Allah. Nah, kita yang sudah pelajari kan lahu baginya. Kalau bagi mereka menjadi lahum. Kalau bagimu laka. Kalau bagi saya li. Kalau bagi kalian lakum. Kalau bagi kami lana. Kalau perempuan laha. Ada kalimat lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, gitu ya. Nah, lahu baginya. Kufuwan. Nah, kufuwan itu setara, sekufu, sama kualitas dan lain sebagainya, seimbang gitu. Jadi tidak ada yang setara, sekufu gitu ya, sama dalam hal kualitas gitu ya. Ahadun, seorang pun. Dalam pernikahan ulama merekomendasikan laki-laki dan perempuan itu harus sekufu. Nah, gitu. Maksudnya sekufu itu bukan sama tapi setara. Jangan terlalu jomplang, enggak sekufu. Yang satunya pinter banget gitu ya, yang satunya lagi sangat ketinggalan. Itu kadang-kadang kalau nggak sekufu nanti nggak nyambung gitu. Kan ada kisah itu ya katanya, yang laki-laki pintar katanya, tapi ya secara ini kurang bagus gitu ya penampilannya mungkin. Akhirnya dia berpikir untuk memperoleh keturunan cari perempuan yang cantik, nggak apa-apa bodoh juga gitu ya. Cari yang cantik, begitu lahir ternyata bodohnya ikut ke ibunya, ininya ikut ke bawahnya gitu. Tidak bisa dibuat setting seperti itu maksudnya. Allah lah yang berkehendak gitu ya. Jadi cari yang sekufu. Nah, sekufu supaya nyambung gitu. Nah, itu mereka. Tapi memang ukurannya kan nggak eksak ya sekufu itu. Ya, ahad siapapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi nggak ada yang sekufu, setara. Apa bahasa? Selevel, nggak ada yang selevel gitu. Dengan Allah gitu. Jadi walam yakullahu kufuwan ahad. Gitu ya. Nah, ini Qul huwallahu ahad, esa hanya untuk Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, itu siapapun. Ahadun siapapun. Jadi ahadun itu konteks yang pertama itu esa, tunggal, satu. Konteks yang lain itu satu orang pun. Nah, satu orang pun sama siapapun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kadang-kadang suka dibilang kufuwan, nah nggak boleh itu ya, gitu ya, nggak boleh nama-nama. Kufuwan ahad, kufuwan ahad. Gitu ya. Apalah, insyaallah al-ikhlas ya artinya. Nah. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada orang yang sama atau sebanding dengan Allah. Gitu. Sifat, entitas, hak, kekuatan dan sebagainya. Coba bayangkan luasnya alam semesta ini, lebarnya miliaran kilometer dan tidak ada yang ada di sana kecuali ciptaan Allah. Benar ya Allah, bantu saya menumbuhkan keyakinan yang kuat. Engkau sudah cukup bagi saya dalam semua kehidupan. Ya, itu al-ikhlas gitu ya. Wah, oke, kita masuk ke tata bahasanya gitu ya. Insyaallah di terjemah Al-Quran nanti dibaca lagi kalau perlu dengan tafsirnya gitu ya. Untuk lebih mendalami lagi. Gitu. Kita masuk ke tata bahasa Arabnya. Nah, kita masih mempelajari tentang fiil madi, fiil telah lalu. Ada doroba,
ada sami'a, ada alima, kemudian ada amila. Nah, belajarnya adalah pakai total interaction TVA. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersamaan. Ini mengulang dulu kata kerja. Kata dalam bahasa Arab ada 3, isim, fiil, haraf. Kata kerja mempunyai pola fa'ala. Maka nanti ada fataha, ada nasoro, ada doroba. Bentuk lampau namanya fiil madi. Nanti ada fiil mudhari, ada fiil amar, gitu ya. Nah, yang sudah kita pelajari adalah fa'ala. Kita baca dulu bersama mengingatkan. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna. Tong warna 14 Pak Cecep. Genep ke rada ieu keneh gitu ya. Kalau yang 14-nya fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kita mah yang 6 aja biar kebayang dulu ya. Fa'ala dia, fa'alu mereka yang melakukan, fa'alta kamu yang melakukan, fa'altu aku yang melakukan, fa'altum kalian yang melakukan, fa'alna kami yang melakukan. Nah, gitu ya. Itu melakukan. Kita ganti dengan nasoro. Mangga sambil dipraktekkan. Nasoro, nasoru, nasorta, nasortu, nasortum, nasorna. Terjemahnya, dia telah menolong, mereka telah menolong, kamu telah menolong, saya telah menolong, kalian telah menolong, kami telah menolong. Itu ada 10 gitu ya dalam Al-Quran. Kholako, coba 1, 2, 3. Nah, terjemahnya. Dia telah menciptakan mereka menciptakan kamu Nah, ada 150 kali ini ya, ada 150 kali. Nah, dzakara, dzakaranya cuma 1 ya, dzakara. Coba 1, 2, 3. Bahasa Indonesianya? Nah, tuh. Sekarang abada. Abada. Nah. Terjemahnya? Gitu ya, dalam nanti al-kabirun. Maka kita masuk ke materi hari ini. Nah, ada 2 kata kerja bentuk lampau, yaitu doroba. Doroba itu aslinya adalah dia telah memukul. Nah, doroba. Kemudian satu lagi sami'a, dia telah mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar. Liman bagi orang, hamidahu yang memujinya. Kade sami Allahu liman hamidah unggal dinten nyebat, tapi pas ditanya apa artinya sami Allahu liman hamidah, nah hulang tekang gitu. Sami Allah, sami'a itu mendengar, Allahu Allah, liman li bagi man orang, bagi yang di sini tidak disebutkan orang, bagi yang hamidah hamdu memujinya. Jadi Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Nah,
Doroba. Tapi doroba ini artinya dalam bahasa Indonesia banyak gitu. Kadang-kadang doroba masalah dia telah memberikan masalah contoh. Jadi dari memukul menjadi memberikan contoh doroba. Gitu. Seperti dahaba, dahaba itu aslinya pergi, tapi jadi madhab tempat pergi adanya pendapat gitu. Ada pilak. Doroba. Kita ini dulu. Doroba dia telah memukul. Dorobu mereka telah memukul. Dorobeta kamu telah memukul. Dorobtu aku telah memukul. Dorobetum kalian telah memukul. Dorobena kami telah memukul. Gitu ya. Seperti tadi. Nanti kalau ini udah terkuasai jadi 14. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Nah, jadi 14. Ini kan 6, mudah-mudahan 6 dulu yang karena yang 6 ini menurut risetnya beliau sering muncul di dalam Al-Qur'an gitu ya. Coba mulai 1 2 3. Nah, itu ya. Jadi dia, mereka yang paling sering itu kan kamu, saya, kalian, kami, gitu ya. Berikutnya, nah, pakai komunikasi hal doroba, apakah dia telah memukul? Ma doroba, tidak dia memukul atau dia tidak memukul. Hal dorobu, ma dorobu, ma di sini tidak. Nah, coba kita baca sama. Hal doroba, ma doroba, hal dorobu, ma dorobu. Nah, tidak ma di sini. Nah. Zaidun ketika harokatnya maka dia subjek atau pelaku. Tapi kalau Zaidan harokatnya fathah maka dia menjadi objek. Ya, jadi dalam bahasa Arab kalau rofa marfu itu menggambarkan dia sebagai subjek pelaku. Tapi kalau itu menggambarkan dia sebagai objek gitu. Maka misalkan gini, hal doroba Jaidan, apakah dia telah memukul Jaidan? Ma doroba Jaidan, tidak, dia tidak memukul Jaid. Tapi kalau hal dorobu Jaidan, apakah mereka telah memukul Jaidan? Ma dorobu Zaidan, tidak, mereka tidak memukul Zaidin, gitu ya. Jadi sebagai objek di sini karena an. Gitu. Kita baca bersama. Hal daraba Zaidan, ma daraba Zaidan, hal darabu Zaidan, ma darabu Zaidan. Nah, daraba itu apa? Memukul. Walaupun nanti dalam kata lain kadang-kadang ada penterjemahan yang lain. Ini fi'lun madi, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna. Ismul harab, minhu, minhum, minka, minni, minkum, minna. Kita sudah mempelajari itu. Nah sekarang kalau pakai doroba berarti bukan fa'alta menjadi dorobta. Hal dorobta, maka jawabnya ma dorobetu. Hal dorobetum, maka jawabnya ma dorobena. Gitu ya. Sama dengan pola yang ini. Fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'al. Nah, ya, silakan. 1 2 3. Nah, oke. Sekarang pakai subjek, pakai objek. 1 2 3. Nah, jadi apakah kamu memukul Zaid? Tidak, aku tidak memukul Zaid. Hal darabetum Zaidan, jawabnya ma darabna Zaidan. Tidak,
kami tidak memukul jahit. Oke, nah ini yang ini. Sami Allahu liman hamidah. Sering ya kita baca tiap hari. Coba survei siapa yang mau kita tanya itu. Tapi jangan yang kira-kira tersinggung. Kalau sholat baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Coba terjemahkan. Bisa jadi nggak tahu. Bisa jadi nggak tahu. Kalau Allahu Akbar sudah pada hafal ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Nah itu ternyata tidak tahu arti kata per katanya. Nah sekarang harus tahu. Sami'a itu kata kerja. Mendengar. Siapa yang mendengarnya? Allah, Allah. Li bagi man yang. Nah, kalau ini kadang-kadang punya orang kalau ada ini. Tapi kalau ini kata sambung harap. Liman bagi yang hamida dari alhamdu. Nah, hamida dia memuji kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi mengingatkan kepada kita semuanya, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bagimu segala puji yang memujinya sepenuh langit dan sepenuh bumi. Apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a mendengar, Allahu Allah, liman bagi hamidahu yang memujinya. Nah setelah itu kita apa? Memuji. Apa pujinya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah itu gitu. Sami'a dia telah mendengar. Sami'u mereka telah mendengar. Sami'ta kamu telah mendengar. Sami'tu aku telah mendengar. Sami'tum kalian telah mendengar. Sami'na kami telah mendengar. Ya. Baca sama-sama 1 2 3. Nah, gitu ya. Sami'a, sami'u, sami'ta. Sami'tu, sami'tum, sami'na gitu. Kalau dulu saya nggak dirasakan kayak sekarang. Sami'a, sami'u, sami'ta, sami'tu gitu ya. Sami'tum, sami'na gitu. Nggak dirasakan. Jadi kadang-kadang kalau dulu ngapa ngolotok aja di kepala macamnya gitu. Sami'a, sami'a, sami'u, sami'a, sami'ata, sami'ta, sami'ta, sami'tum, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na 14 gitu ya gitu. Insyaallah nanti mudah kalau sudah hafal mah insyaallah ya. Ada sesuatu yang belum hafal. Oke, nah hal sami'a, apakah dia mendengar? Naam, sami'a dia mendengar. Hal sami'u, apakah mereka mendengar? Naam, sami'u. Masih jadi kata tanya dengan kata jawab sama sami'a, sami'u gitu ya. Coba sama-sama baca. Oke, nah sekarang kalau pakai Quran, nah sama. Kalau Al-Qur'anu berarti nu sebagai subjek, tapi kalau Al-Qur'ana berarti sebagai objek. Nah, misalnya di sini hal sami Al-Qur'ana, apakah ia mendengarkan Al-Qur'an? Naam, sami Al-Qur'ana, betul dia mendengarkan Al-Qur'an. Hal sami Al-Qur'ana, apakah mereka mendengarkan Al-Quran? Naam, sami'u Al-Quran. Kalau dilanjutkan, sami'ul Quran. Jadi kalau di ini kan alif lamnya kan satu kan. Gitu ya. Hal sami Al-Qur'ana. Naam, sami Al-Qur'ana. Hal sami'ul Qur'ana. Naam sami'ul Qur'ana. Nah, sami'a apa? Mendengar. Naam apa naam? Iya atau benar. Nah, ada sami'a
Sami'u nanti ada sami'ta, sami'tu, sami'tum, sami'na. Sami'na bahasa Sunda ada sami'na, sami-sami. Rabbuka, Rabbi, Rabbukum, Rabbuna. Nah, mangga dibaca. Ya nggak salah, ya harokatan intinya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sami'na, kami dengar. Jadi kami sami'na wa ata'na, dan kami taat. Kalau orang kafir, sami'na wa asoina, kami dengar dan kami menyalahinya, gitu. Itu orang kafir. Sekarang baca 1, 2, 3. Insya Allah ya, mendengar sami teh sekarang apal gitu ya, sami itu dirubah-rubah gitu ya. Ya, perubahannya nanti pakai alima dan amila katanya ya. Kita coba tasrif dulu. Alima, coba 1, 2, 3. Alima, alimu. Diulang. Gitu. Ini jawabannya sama ya, udah bisa ya. Sama baca 1, 2, 3. Nah, ada yang berdekatan dengan kata alima, hurufnya sama, ain, lam, mim, tapi ditukar tempatnya. Apa? Amila. Jadi kenapa? Nah ternyata amal dan ilmu itu satu kesatuan. Amal tanpa ilmu bisa sia-sia. Ilmu tanpa amal juga bisa sia-sia. Bahkan bisa jadi celaka. Gitu. Jadi ilmu menuntut kepada amal, amal menuntut dengan ilmu. Jadi ternyata ada hikmahnya bahwa amal dan ilmu itu hurufnya itu juga satu kesatuan. Jadi jangan sampai kebalik. Kadang-kadang kalau baca Quran nanti hafalan, sukanya ta'malun atau ta'lamun, gitu. Ta'lamun atau ta'lamun, gitu. Nah, itu kadang-kadang suka lamnya di depan atau di ujung, gitu ya. Kita baca sama-sama. Sekarang yang ini lebih banyak, ini ada 99 kali. 1, 2, 3. Ada suka bilang amil. Nah, amil itu yang mengurus, yang bekerja. Jadi untuk bekerja mah sanes amil, panitia wungkul. Kan ada yang suka katanya jadi amil gitu, karena dia tercatat sebagai panitia. Kalau nggak bekerja mah nggak amil dia mah gitu, hanya sebagai panitia saja tercatat. Yang berhak mendapatkan jatah itu bukan panitia tapi amil, orang yang bekerja mengurus zakat gitu. Alim, adzabun alim. Jadi nah itu, jadi Pak Cecep mengingatkan gitu. Ada alim itu nanti ada kata ulama. Alim yang mengetahui ya, ilmu gitu, mengetahui pengetahuan. Orangnya namanya orang yang alim, orang yang berpengetahuan gitu. Kalau bentuk jamak ulama, orang-orang yang berpengetahuan ilmu. Tapi ada yang dekat dengan ini, alim, adzabun alim, siksa yang pedih. Jadi siksa yang menyakitkan. Nanti ulama jadi di sana kalau pakai u tidak pakai ain itu maknanya bisa berubah gitu. Bagaimana kalau yang itu? Itu mah yang Indonesia kan di majelis ulama juga kalau yang tulisan Arabnya kan pakai ain, cuman orang membacanya sebagai ulama. Aslinya adalah ulama, bukan
ulama, tapi ulama pakai ain, ahli ilmu. Dari sini, dari alim gitu ya. Kalau amil itu adalah orang yang bekerja, ilmu kerja, satu kesatuan gitu ya. Ilmu menuntut kepada kerja, kerja menuntut kepada ilmu. Kadang-kadang gini suka ada ungkapan gini, itu mah teori. Ya sebetulnya nggak begitu juga, karena teori itu sebetulnya dikembangkan berdasarkan pengalaman praktek. Yang salah itu teori tidak dipraktekkan, dan termasuk salah juga kalau praktek tidak memperhatikan teori yang sudah ada. Jadi kalau teori itu ada istilah teori yang sudah ada yang teori yang belum ada, belum diteorikan. Gitu. Salah satu yang nggak ada teorinya adalah suap menyuap, tapi dalam praktek masih dipakai. Kenapa? Udah tuh menang itu namanya diteorikan gitu. Tapi prakteknya ayah gitu. Diganti di laporan keuangan itu biaya koordinasi itu ayah istilahnya gitu. Ya, itu mah sesuatu yang mudah-mudahan suatu saat bisa dihilangkan. Walaupun mungkin saat sekarang masih belum bisa dihilangkan. Ada prinsip kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah. Nah, itu mah penyakit gitu ya. Mudah-mudahan suatu saat mah sembuh gitu ya, sembuh. Biaya koordinasi gitu ya. Daya di teori nata memang. Nah, ini mengingatkan kepada keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu Al-Quran adalah kebajikan yang besar. Mari kita amalkan hadis ini. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu. Apa sami itu? Aku dengar. Nah, gitu udah mulai nih baca hadis. Sami itu aku dengar atau aku telah mendengar. Mendengar apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu apa dari qala yaqulu, dia berkata, man salaka tariqan ya betari fihi ilman, ilman ya, dari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Abu Darda radhiyallahu berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk mencapai surga, untuk bisa melalui jalan ke surga. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada para penuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu mempunyai keutamaan. Karena tadi amal tanpa ilmu itu bisa sia-sia, begitu juga ilmu tanpa amal. Dua-duanya penting gitu. Jangan sampai semangat beramal tapi tidak semangat menuntut ilmu. Ada orang yang semangat baca Quran bagus, tapi tidak pernah meningkatkan kemampuan ilmu Al-Qur'annya. Ya tentunya itu perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Baik tajwidnya, makharijul hurufnya, termasuk bahasanya, bahasa Al-Quran yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah berbahasa Arab gitu ya. Dan tata bahasanya sudah sempurna gitu. Sampai sekarang tata bahasa Al-Quran itu dipelajari sudah sempurna. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Ada ejaan yang disempurnakan, perubahan-perubahan gitu ya. Gitu. Kalau baca buku tahun 60-an gitu ya, sekarang udah susah bacanya kan gitu ya. Penulisannya udah berubah. Tapi kalau Al-Quran sampai sekarang bisa dibaca oleh kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Nah, kita sudah belajar yang 11, pelajaran 11, belajar 131 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran yang muncul 30.000. Baru sedikit Pak, baru 131. Target kita berapa? 4.500 gitu, sehingga muncul dalam Al-Quran 78.000 kali ya. Karena memang ini kayaknya pelan-pelan aja, sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit kan hanya berapa kata gitu ya, amila, amala, doroba gitu ya, insya Allah. Tapi makin ke sana makin ditambah kecepatannya gitu kan, dianggap sudah terbiasa ketemu ya.
Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Punten rada katirisan, rada bersin-bersin ya, rada meler ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.